Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggita Dewi. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bu Asih Pujiastuti dengan tema Anak Tunagrahita. Nah, masyarakat menganggap anak berkelainan adalah insan yang tidak mampu melakukan hal apapun dan tidak berguna, sehingga keberadaan mereka tidak menguntungkan, bahkan kalau perlu dihilangkan dengan berbagai cara. Tetapi kemudian pandangan masyarakat berubah, berangsur-angsur berubah setelah adanya sosialisasi, sehingga menganggap anak berkelainan perlu dilindungi dan dikasihani. Mereka mempunyai hak untuk hidup dan memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak tunagrahita? Nah, anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Gejalanya itu tidak hanya sulit berkomunikasi, tetapi juga sulit mengerjakan tugas-tugas akademik. Ini bisa terjadi karena perkembangan otak dan fungsi sarafnya tidak sempurna. Anak-anak yang seperti ini lahir dari ibu kalangan menengah ke bawah. Rata-rata itu dari kalangan menengah ke bawah. Kok bisa? Nah, itu ketika dikandung, asupan zat gizi dan zat antibodi ke ibunya tidak mencukupi. Dengan alasan tersebut, kemudian adapun beberapa karakteristik anak tunagrahita adalah yang pertama, penampilan fisiknya tidak seimbang. Kemudian perkembangan bicara atau bahasanya terlambat, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya, dan koordinasi gerakannya kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. Nah, kalau tadi penampilan fisik tidak seimbang, itu maksudnya struktur dan fungsi organnya itu umumnya kurang dari anak normal. Nah, mereka dapat berjalan atau berbicara di usia yang lebih tua dari anak normal. Jadi kalau anak normalnya sudah bisa jalan, mereka belum bisa. Kalau anak seusianya sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi dengan sekitarnya, mereka belum bisa. Nah, sikap dan gerakannya juga kurang indah, bahkan beberapa di antaranya mengalami cacat bicara. Kemudian perkembangan bicara atau bahasanya yang terhambat. Nah, ini berpengaruh sekali pada kehidupan sosialnya. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Nah, ketika masih kanak-kanak, mereka harus dibantu terus-menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermain dengan anak lain. Nah, itu tadi sudah termasuk yang tidak dapat mengurus diri sendiri. Kemudian koordinasi gerakannya kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. Nah, selain itu mereka juga sulit memusatkan perhatian, pelupa, sulit mengungkapkan kembali suatu ingatan, dan mereka itu anaknya menghindari berpikir, kurang mampu membuat asosiasi, dan sulit untuk membuat kreasi yang baru. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunagrahita. Nah, ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kalau tunagrahita ringan itu mereka mempunyai banyak kelebihan dan kemampuan. Mereka masih mampu dididik dan dilatih. Ini tunagrahita ringan itu IQ-nya antara 51 sampai
70 masih bisa dididik. Misalnya baca, tulis, hitung, menjahit, memasak, bahkan kalau berjualan itu juga masih bisa. Nah, kalau tunagrahita ringan itu mereka lebih mudah diajak komunikasi. Selain itu, kondisi fisik mereka itu tidak terlalu mencolok. Mereka mampu berlindung dari bahaya apapun. Karena itu, tunagrahita ringan tidak memerlukan pengawasan ekstra. Kemudian ada tunagrahita sedang yang IQ-nya antara 36 sampai 51. Nah, tidak jauh berbeda dengan anak tunagrahita ringan, anak tunagrahita sedang pun mampu diajak berkomunikasi. Namun, kelemahannya mereka tidak begitu mahir dalam baca tulis hitung. Tapi kalau ditanya siapa namanya, alamat rumahnya di mana, akan dapat jelas dijawab. Mereka juga dapat bekerja di lapangan, namun dengan agak sedikit agak diawasin. Kalau tadi yang tunagrahita ringan itu tanpa diawasi bisa, kalau tunagrahita sedang itu bisa tapi dengan sedikit diawasi. Nah, begitu juga dengan perlindungan dari bahaya. Nah, sedikit perhatian dan pengawasan dibutuhkan untuk perkembangan mental dan sosial anak tunagrahita sedang. Kemudian ada tunagrahita berat yang IQ-nya di bawah 20. Nah, anak tunagrahita berat itu juga sering dianggap sebagai idiot karena dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan pengawasan, perhatian, bahkan pelayanan yang maksimal. Mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri apalagi berlindung dari bahaya. Nah, asumsi anak tunagrahita sama dengan anak idiot tepat digunakan jika anak tunagrahita yang dimaksud termasuk dalam tunagrahita berat. Tapi kalau sekarang kalau istilah idiot itu terlalu kalau menurut saya sendiri terlalu kasar. Jadi disebutnya disabilitas. Kemudian sekarang ke pendidikan dan layanan bagi anak tunagrahita. Nah, ada beberapa layanan untuk anak tunagrahita. Yang pertama adalah kelas transisi. Kelas transisi itu layanan bagi anak tunagrahita. Kelas transisi itu dari kelas persiapan, pengenalan dan pengajaran dengan mengacu pada kurikulum SD dengan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulumnya seperti SD tapi agak sedikit dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita tersebut. Kemudian ada sekolah khusus atau SLB ya. SLB bagian C1. Nah, model pendidikan ini diberikan oleh sekolah luar biasa. Dalam satu kelas biasanya maksimal ada 10 anak dengan pengajar atau guru khusus. Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. Nah, kalau tunagrahita ringan itu sekolahnya bisa di SLB yang C. Sedangkan tunagrahita sedang bisa sekolah di SLB C1. Selanjutnya ada pendidikan terpadu. Nah, layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Mereka belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya dengan bimbingan guru reguler. Nah, untuk mata pelajaran tertentu, kalau anak merasa kesulitan, akan mendapatkan bimbingan dari guru pembimbing khusus dari SLB terdekat atau ruang sumber. Nah, biasanya kalau yang sekolah di situ itu tunagrahitanya ringan. Pendidikan terpadu. Kemudian ada program sekolah di rumah atau biasa disebut sebagai homeschooling. Nah, program tersebut diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Misalnya sakit gitu.
kemudian mendatangkan guru ke rumah. Nah, hal tersebut perlu adanya kerjasama dari orang tua, sekolah maupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada pendidikan inklusif. Sejalan dengan pendidikan dan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model pendidikan inklusif. Model tersebut berlabel Education for All. Nah, layanan itu diselenggarakan pada sekolah reguler. Jadi dalam satu sekolah itu ada anak-anak yang seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak normal. Kemudian ada juga anak tunagrahita yang belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru pembimbing yang sama. Nah, pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 guru, 1 guru reguler dan 1 lagi guru khusus. Guna guru khusus untuk memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. Semua anak diperlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama. Tapi saat ini pendidikan inklusif masih dalam tahap rintisan. Kemudian ada panti atau geria rehabilitasi. Nah, panti tersebut diperuntukkan bagi anak tunagrahita tingkat berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah. Nah, pada umumnya mereka punya kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program tersebut biasanya itu lebih terfokus pada perawatannya. Ada pengembangan juga dalam panti rehabilitasi itu, meliputi pengenalan diri, sensori motori dan persepsi, motorik kasar dan ambulansi atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kemampuan berbahasa dan komunikasi, bina diri dan kemampuan sosial. Nah, kalau di Temanggung sendiri itu ada geria rehabilitasi itu ya. Geria rehabilitasi itu dulu namanya BBRSBG. Kalau sekarang sudah berganti nama, pelayanannya masih sama seperti dulu dengan pembaruan dan berganti nama. Dulu namanya BBRSBG. Saya ini nemunya di Google yang BBRSBG, tapi sekarang sudah berganti nama jadi BBRSPDI Kartini di Temanggung. Nah, tempat tersebut merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Sosial yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial lanjut kepada penyandang disabilitas intelektual yang pernah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar atau perlu perlindungan. Jadi sebelumnya itu sudah pernah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar, kemudian dilanjutkan di BBRSPDI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing!